Kita semua tahu bahwa Allah adalah Maha Penerima Taubat. Kasih sayangnya mengalahkan murkanya. Rahmatnya jauh lebih luas dari azabnya. Selama seorang hamba memohon ampun kepadanya, Allah akan mengampuninya. Namun, manusia tidak seluas itu kasih sayangnya. Manusia tidak sedalam itu pewajarannya. Bisa dibilang manusia adalah makhluk yang paling susah meminta maaf dan memaafkan. Karena itu, Rasulullah mengajari umatnya untuk menahan diri. Jangan mudah mengumbar kata-kata. Jangan gampang menyebar berita. Jangan sering menghardik sesama. Karena Rasulullah tahu ruang maaf manusia sangatlah terbatas. Tidak seluas dan sedalam Tuhannya. Mendapatkan maaf manusia jauh lebih berat dan susah. Belum lagi jika kita tidak merasa bersalah, tapi orang lain memendam kekesalan kepada kita. Mengetahui diri kita yang salah, kita masih enggan untuk meminta maaf, apalagi tidak merasa bersalah sama sekali. Seorang wanita ahli ibadah, rajin sholat malam, gemar berpuasa, banyak bersedekah dan beramal soleh, tapi lidahnya selalu membawa rasa sakit bagi sesama. Rasulullah mengatakan tidak ada kebaikan pada dirinya. Dia termasuk ahli neraka. Artinya amal ibadah yang tidak berbanding lurus dengan perilaku sosial yang baik, ibadahnya kekurangan makna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak mengasihi orang yang tidak mengasihi sesama. Dalam riwayat lain dikatakan, orang yang tidak mengasihi maka tidak akan dikasihi. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang sesama manusia tidak kalah pentingnya dengan ibadah yang bersifat ritual. Bahkan Allah dalam hadis di atas tidak akan mengasihi orang yang tidak mengasihi sesamanya. Artinya Allah mengendaki hamba-hambanya membangun dunia yang harmonis, menciptakan lingkungan yang sehat dari kebencian, membiasakan diri untuk saling peduli, membudayakan kasih sayang, mengembangkan saling asuh-mengasuh, serta hal-hal positif lainnya. Minimal tidak berbuat kerusakan di muka bumi, termasuk menyakiti perasaan sesama. Karena itu, ketika diceritakan kepada Rasulullah tentang seorang wanita yang ibadahnya biasa-biasa saja, hanya menjalankan sholat wajib dan bersedekah ala kadarnya, tapi tidak pernah menyakiti perasaan orang lain, Rasulullah mengatakan dia adalah penghuni surga. Jika dipahami secara mendalam, hadis ini sedang berbicara tentang keadilan. Wanita itu memenuhi kewajibannya
sebagai seorang hamba dengan melaksanakan perintahnya. Sholat wajib juga menunaikan hak-hak orang lain dengan tidak pernah menyakiti perasaan sesama. Berbeda halnya dengan cerita pertama, ia memang berhasil memperbanyak amal dengan sholat malam, puasa, sedekah, dan amal-amal baik lainnya. Tapi gagal memenuhi hak-hak orang lain dengan selalu menyakiti perasaan orang lain. Padahal hak-hak orang lain tidak kalah kedudukannya dengan ibadah ritual. Karena keduanya diperintahkan oleh Allah. Perbedaan dasarnya terletak pada penyelesaian. Berdosa kepada Allah bisa diselesaikan dengan sederhana. Cukup memohon ampun, dan Allah akan mengampuninya. Karena Dia adalah Maha penerima taubat. Tapi dengan manusia sangatlah rumit. Ada beberapa kerumitan yang harus dimengerti terlebih dahulu. Pertama, ketidaksadaran manusia akan kesalahannya. Setiap manusia dengan bawaan lahir dan budayanya memiliki standar dan sudut pandang yang berbeda-beda tentang sesuatu hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai normal. Moral yang sedang kita bicarakan di sini adalah cabang, bukan akar, karena secara umum manusia memiliki akar atau dasar nilai normal yang sama. Contohnya, memukul orang tua adalah perbuatan amoral, tapi cabangnya berbeda-beda karena terkait dengan budaya. Misalnya, bagi masyarakat tertentu, menyentuh kepala itu tidak sopan, tapi bagi masyarakat lain, biasa saja. Ini tentu menjadi masalah, tapi perlu diingat ini sekedar contoh. Contoh yang sangat rumit. Standar benar salah di antara manusia artinya manusia sering tidak merasa dirinya telah menyakiti perasaan dan hati orang lain. Padahal tersakiti itu akan mendapatkan haknya di akhirat. Berbeda ketika berhubungan dengan Allah yang Maha Mengetahui, karena Allah sudah mengampuni terlebih dahulu kekeliruan, kelupaan, keterpaksaan hambanya yang tanpa disengaja. Ini adalah sebuah kisah sederhana yang bisa kami sampaikan.